Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bangkit saat terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, sahabat-sahabatku semua. Selamat menunaikan ibadah Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah Ramadan kita, ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan gelar tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gelar tertinggi itu bukan sarjana, bukan magister, bukan doktoral, bukan berbagai macam certified, tapi gelar tertinggi itu adalah la'allakum tattaqun atau bertakwa. Golongan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk golongan itu semua. Amin. Hari ini di bulan Ramadan ini, bulan penuh berkah, bulan penuh hikmat, bulan penuh ampunan, bulan penuh kemuliaan, bulan penuh kebaikan, bulan penuh keutamaan berbagi. Di bulan suci ini, izinkan kami, Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia, ingin berbagi intro to sekolah or School of Master of Ceremony bersama Coach Citra Agnesia. Sebelum kita persilakan Coach Citra Agnesia, sedikit saya bacakan portofolio beliau. Merupakan profesional Master of Ceremony, TV host and presenter, pernah berbagai MC, Master of Ceremony atau host di televisi atau presenter di televisi, founder kelas komunikasi, dan beliau juga lecturer atau dosen ilmu komunikasi, sahabat saya. Baik, tanpa panjang kali lebar, kepada Coach Citra kami persilahkan. Tepuk tangan. Baik, terima kasih Coach Sakti. Boleh dong sekali lagi kasih applause-nya juga nih secara virtual ya dari tempat Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semua siang hari ini untuk Coach Sakti. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya, dan sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Coach Sakti ya, dan juga tentunya untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung siang hari ini, dan juga rekan-rekan semua. Tadi ada Pak Beni dari Bandung, wow ya. Terus saya intip di sini sudah hadir juga ada Pak Ismu Kaca. Halo Pak Ismu, selamat siang. Nah, ini dari mana nih Pak Ismu? Kalau Pak Ismu dari mana nih? Dari Surabaya. Wow, dari Surabaya. Senang banget hari ini jadi bisa sekalian jalan-jalan ya, diwakilin sama Bapak Ibu semua siang hari ini. Terima kasih sudah bergabung dari Surabaya. Coba saya intip lagi. Ini ada juga dari siapa ya? Coba ini sudah hadir juga ada Mas Sutrianto. Halo, selamat bergabung. Ada Ibu Hermin, selamat bergabung juga. Dan sekali lagi untuk rekan-rekan semuanya, terima kasih sudah bergabung di sesi kita siang hari ini Indonesia. Sebelum memasuki yang luar biasa. So, semangatkah siang hari ini? Saya mau cek dulu nih, apakah puasa di jam 2 siang ini membuat kita lemah, letih, lesu? Mudah-mudahan enggak ya. Untuk yang on cam kameranya, saya mau dong, mudah-mudahan sih semuanya on cam ya siang hari ini. Yo, on saya cam, mau lihat dulu dong, senyumnya mana? Coba, 1, 2, 3, kalau saya bilang 1, 2, 3, semuanya boleh tarik ya. Dari sisi kanan dan juga sisi kirinya boleh kita berikan senyuman terbaiknya siang hari ini dulu. 1, 2, 3. Wah, Pak Beni, thank you so much. Terima kasih. Semangatnya siang hari ini walaupun sedang di jalan ya. Mana 1, 2, 3 berikan senyuman terbaiknya dulu. Baik, terima kasih Mas Yuli, Pak Gofur. Terima kasih langsung ditarik ya. Terima kasih semuanya. Nah, kenapa sih harus kasih senyumnya dulu nih di awal ya? Karena memang kalau misalnya menjadi seorang MC, itu selain tentunya senyum itu adalah ibadah ya, salah satu ibadah yang paling simpel, yang paling mudah dilakukan. Jadi biar pahala kita tambah banyak, hari ini harus banyak-banyak senyum. Ternyata menjadi seorang MC itu harus memiliki keramahan yang nantinya memang harus ditransfer nih ke audiensnya. Makanya salah satu yang bisa membuat kita terlihat ramah sebenarnya adalah dengan sesimpel itu, memberikan senyum. Jadi awal-awalnya aja nih udah kita coba ya untuk kasih
jiwa-jiwa MC ke rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung siang hari ini. Nah, kalau gitu sekarang kita akan mulai ya berkenalan dengan apa sih profesi MC itu sesungguhnya. Tapi sebelumnya aku mau tanya-tanya dulu nih Pak Ismu dari Surabaya. Pak Ismu, sebelumnya Pak Ismu udah sering MC nggak sih? Mungkin acara-acara di kantor ya atau di lingkungan dan lain sebagainya? Alhamdulillah, Box Citra, saya salah satu MC Manten Jawa di kota Surabaya. Dan kebetulan saya sering sekali nge-MC Manten Adat Jawa. Terima kasih. Luar biasa, hebat sekali. Wah, ini saya weddingnya justru baru bisa nasional dan internasional. Berarti nanti sewaktu-waktu saya harus belajar nih ya sama Pak Ismu ya untuk yang sesi Jawanya nih nanti ya. Pas Sakti kita bikin ya sesi Jawanya. Baik, luar biasa, menarik banget. Nah, karena Pak Ismu kebetulan ternyata adalah seorang MC, mungkin Pak Ismu boleh share ke kita di sini, apa sih yang Pak Ismu rasakan nih, menyenangkannya menjadi seorang MC? Alhamdulillah ketika saya mulai terjun ke dunia MC Manten Jawa itu, di sisi lain yang pertama kita bisa melestarikan budaya Jawa, di sisi lain kita juga bisa menyisipkan nilai-nilai religi pada saat kita memandu MC Manten Jawa. Di sisi lain Manten Jawa dengan MC secara biasa itu biasanya kalau MC Manten Jawa itu harus pandai bercerita dengan menggunakan bahasa kromo inggil gitu. Nah, itu dia. Terus baik. Yang kedua, ketika kita tampil pertama yang menjadi sebuah persoalan biasanya yang dipandang yang di a priori secara positif itu biasanya para MC dulu. Begitu di dalam Manten Adat Jawa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk sharingnya Pak Ismu. Ini luar biasa sekali. Dan menyenangkan ya Pak Ismu menjadi MC, ketemu banyak orang ya. Seru nggak sih jadi MC? Seru sekali ketika usum Manten Jawa, usum waktu ada Manten Jawa itu kita selalu kebanjiran order. Nah, sekali saya tampil itu kalau di Surabaya kurang lebih 45 menit sampai 1 jam lah dapat gaji 300 kalau di kelas kampung, tapi kalau di kelasnya hotel itu bisa sampai 1 juta. Tapi kalau di kelasnya rumah makan kita bisa dikasih 500 oleh para itu loh yang sebagai organizernya ya. Ya, organisasinya yang memberi. Baik, boleh kita kasih aplausnya dulu. MC kondang ini. Benar banget. Tapi benar loh, apa yang di-sharing sama Pak Ismu ini ternyata adalah memang yang real terjadi di dalam dunia profesi MC. Ini Pak Ismu sudah merasakan langsung, ketemu banyak orang ya, bisa menjadi bagian dari hari bahagia orang. Karena kebetulan Pak Ismu kan ambilnya genrenya yang wedding ya Pak Ismu. Jadi ikutan seneng ya. Orang lagi happy, bahagia, menikah kan kita ikutan senang. Kita dapat pahala juga. Nah selain itu, ada yang digaris bawahi ya. Ternyata Pak Ismu ini paling senang banget kalau lagi momen-momen kebanjiran job ya. Terus juga kalau ternyata dihitung-hitung ya Pak Ismu, ini bayarannya menjadi profesi MC ini lumayan banget ya. Tadi ada beberapa rate dan itu ternyata bukan cuma Pak Ismu yang bisa lakukan, ternyata kita semua yang saat ini berada di ruang Zoom ini ternyata bisa loh mengikuti jejak Pak Ismu. Dimulai dari hobi, dimulai dari kesukaan, dimulai ternyata dari passion, atau mungkin sesekali pernah disuruh untuk bertindak menjadi MC, ternyata diseriusin, ini bisa menjadi sebuah peluang profesi baru ya Pak Ismu ya. Ya betul. Baik, tapi memang di sisi lain, Kak Citra, kalau misalnya suara kita tidak baik, seperti saya itu kan suaranya kurang baik, kurang powerful, tetapi ketika kita jadi MC dibantu dengan mic, itu ternyata suara kita menjadi baik, begitu. Pengetahuan saya. Karena sebenarnya semuanya bisa ya, tinggal tergantung tahu triki-trikinya apa aja. Nah sebenarnya triki-triki untuk kita menjadi seorang MC yang profesional, yang akhirnya nantinya bisa kebanjiran job, ya kan, terus juga bisa tampil secara memukau, tampil secara maksimal, nantinya itu akan dibahas di kupas tuntas ya di sesi kelas profesional MC. Karena memang ternyata banyak banget nih poin-poinnya. Banyak yang berpikir ya, rekan-rekan semuanya menjadi MC itu hanya sekedar berbicara soalnya. Kita dikasih rundown
kita diminta untuk bisa memandu sebuah acara dimulai dari awal sampai dengan akhir. Padahal untuk bisa menjadi MC yang long lasting, ya ibaratnya yang panjang karirnya, menjadi MC yang nantinya punya bayaran yang cukup baik, bahkan sangat baik, itu ternyata banyak hal yang nantinya akan kita pelajari triknya supaya teman-teman yang ada di sini nantinya bisa memperoleh kesempatan yang sama dengan Pak Ismu, bahkan nanti siapa tahu bisa semakin lebih hebat lagi dari masing-masing wilayah. Kalau tadi misalnya bayarannya kalau di hotel 1 juta, nanti siapa tahu nih dipercantik lagi, diperbagus lagi, nanti rate-nya akan semakin mengikuti. Mantap. Karena biasanya Mantap. rate ya itu akan mengikuti seiring dengan berjalannya kualitas yang kita berikan terhadap pekerjaan kita. Tapi poinnya di sini, iya benar banget. Bahkan kalau bahkan bisa ada yang bisa sekali MC itu 5 juta, 6 juta itu bahkan bisa sampai loh segitu. Padahal kalau MC wedding kan Pak Ismu enak banget ya. Waktunya tuh udah kelihatan jelas gitu. 1 jam MC, 1 jam MC. Dan itu sebenarnya adalah peluang-peluang yang bisa didapatkan. Nah kalau gitu, coba yuk kita berkenalan sebenarnya apa sih MC itu. Nah, coba yuk kita intip-intip ya. Jadi kalau misalnya MC itu, kalau misalnya kita tadinya berpikir bahwa profesi MC itu adalah hanya orang yang berbicara di depan umum, mengirimkan pesannya, membacakan susunan acara, ya dimulai dari awal sampai dengan akhir, ternyata rekan-rekan nggak cuma ada di situ aja. Jadi nggak cuma berhenti nih sampai kita membacakan susunan acara terus selesai acaranya. Nggak cuma sampai di situ. Tetapi untuk bisa menjadi seorang MC, ya ternyata memang banyak hal yang nantinya harus kita siapkan. Kenapa? Karena ketika kita menjadi seorang MC, kita punya tanggung jawab yang besar untuk bisa membuat acara yang kita bawakan itu tidak hanya berjalan lancar aja, tetapi berjalan dengan meriah ya dan juga sesuai dengan keinginan dari acara tersebut. Misalnya, Pak ini diminta untuk bisa bawain acara wedding, berarti memang unsur weddingnya itu harus kental sekali. Tetapi kalau suatu waktu teman-teman diminta mungkin rekan-rekan menjadi MC acara rapat, ya kan? Itu pasti nanti taste-nya berubah lagi menjadi MC acara rapat. Tiba-tiba diminta lagi sewaktu-waktu mungkin ya ternyata Sutrianto nih keren banget nih, coba deh diminta untuk bisa memandu acara yang sifatnya adalah casual, ya acara-acara mungkin olahraga dan lain sebagainya. Nah tentunya ambience yang diminta nantinya adalah suasana yang meriah. Nah itu pun harus mampu dibangun oleh seorang MC. Jadi kalau bisa dibilang ya MC itu memang harus banyak trikinya dan yang paling penting harus bisa memandu jalannya sebuah acara tidak hanya berjalan dengan lancar tetapi benar-benar harus sesuai dengan apa yang diinginkan dari acara tersebut. Nah itu adalah MC. Coba ya kita intip dulu apakah slide-nya sudah bisa muncul ya. Nah, itu dia kira-kira untuk gambaran seorang MC. Jadi dia akan memandu acara dimulai dari awal sampai dengan akhir, ya. Dan yang paling penting adalah harus dengan sesuai karakter dari acara tersebut. Jadi nggak cuma lancar aja, ya, tetapi benar-benar harus dibangun nih acaranya. Makanya kita kan kadang-kadang kalau ngelihat MC, ada yang MC mampu menghidupkan suasana acara. Tetapi ada juga nih MC yang akhirnya nanti membuat acaranya jadi biasa aja. Ya mungkin rekan-rekan juga pernah ya ketika minta ada orang yang tolong dong bawain acara saya gitu. Ada mungkin orang-orang yang akhirnya mampu menghidupkan acara, tetapi ada orang juga yang akhirnya MC-nya jadi biasa aja. Nah kita harus mampu berada di yang pertama nih, MC-MC yang nantinya mampu membangun dan juga menghidupkan suasana acara sesuai dengan karakter acaranya. Nah, itu poinnya. Jadi benar-benar harus dijagain gitu ya. Jadi kalau jadi MC, acara tuh benar-benar harus dijagain semaksimal mungkin. Saya belajar itu justru paling banyak itu ketika menjadi penyiar radio. Jadi kebetulan waktu itu awalnya justru nggak dari MC dulu. Ya, dapat kesempatan siaran radio dulu, terus di TV dulu, nah baru disitulah berkenalan dengan dunia MC. Ternyata baru tahu, ternyata MC beda ya. Ternyata nggak cuma ngomong aja nih tugas kita. Dan juga challenge-nya itu lebih besar sih kalau menurut saya dibandingin jadi penyiar radio dan juga menjadi presenter. Dua-duanya sama susahnya sih ya. Tapi menurut saya MC ini yang paling susah. Makanya effort-nya memang lebih besar nih teman-teman. Kalau jadi presenter TV, kita cuma ngomong di depan kamera. Kayak gini, kita siapin skrip, ya kita improve, kita ngomong di depan kamera, lancar, selesai.
Tapi kita nggak ngelihat nih penontonnya secara langsung, ya kan? Kita nggak tahu penonton kita suka atau nggak suka, tapi berharapnya adalah suka semuanya. Menjadi penyiar radio pun begitu. Kita nggak ketemu orangnya secara langsung. Yang penting vocab kita banyak. Kita bisa bercanda, kita bisa seru, ya. Itu akan lancar jadi penyiar radio. Tetapi kalau jadi MC, teman-teman, PR-nya adalah kita tuh ketemu sama audiens kita secara langsung. Ya kan? Jadi kita akan melihat mereka secara langsung. Kita bisa tahu mereka suka atau nggak suka itu secara langsung. Nah, disitulah dibutuhkan makanya skill MC supaya nantinya acara yang kita bawain ini benar-benar bisa berjalan sesuai dengan keinginan acaranya. Jadi kalau misalnya acaranya maunya meriah, ya benar-benar akhirnya jadi meriah. Terus ketika kita perform juga akhirnya jadi benar-benar maksimal. Nah, trikinya kita cari tahu yuk di sini. Nanti di kelas MC kita akan kenalan ya dengan beberapa tools yang memang harus kita tahu sebagai seorang MC. Ini pasti yang sering dipakai juga nih sama Pak Ismu ya. Tools-tools MC, ada mikrofon. Tadi Pak Ismu udah cerita bahwa tenang aja kalau suara kita misalnya nggak terlalu bagus, kata Pak Ismu, nanti bisa dibantu kok pakai mikrofon. Yes, bener banget. Mikrofon itu adalah sahabat kita. Jadi kalau yang masih suka takut-takut ya, biasanya di kelas MC itu masih suka ada yang, aduh nggak mau pakai mikrofon. Nah berarti sekarang udah jangan lagi. Harus berteman baik dengan mikrofon. Karena mikrofon ini akan menjadi partner kita nih untuk bisa membuat suara kita akhirnya nanti benar-benar sesuai dengan yang diinginkan sama si audiens kita. Suara kita jadi bagus, suara kita bisa terdengar jernih, ya. Selain itu nanti juga akan ditambah beberapa teknik lagi nih, supaya nantinya akhirnya ketika kita ngeluarin suara kita juga akan terdengarnya menjadi enak. Berikutnya, selain itu, ternyata ada juga ya, yang namanya adalah apa nih? Apa ya kira-kira nih yang dipegang? Ada yang tahu nggak ya? Selain mikrofon, apalagi nih toolsnya di sini? Saya mau kenalan dengan Pak Tegen. Pak Tegen atau Mas Tegen ya? Ini siang hari ini. Halo. Halo, Coach. Hai, selamat siang. siang. Mas Tegen dari mana nih siang ini? Saat paling jauh nih, Coach. Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas, paling ujung. Wow, kasih aplaus ya dong dari Sumatera Utara. Aduh, ini tuh kalau di daerah Sumatera Utara ya, kalau jalan-jalan di situ yang nggak bisa dilupain adalah makanan-makanannya ya, enak banget. Mudah-mudahan Coach Sakti kita bisa main-main ke sana ya. Iya, silakan. Tunggu ya, Coach. Kalau Mas Kak Tegen, Sakti, kalau Mas Tegen, sering ini. Kalau Kak Sakti udah sering kemari. iya, nanti aku mau tanya ke sana juga ya. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau Mas Tegen sendiri, ini berprofesi sebagai MC juga nggak nih? Belum. Tapi suka kayaknya. Tapi belum. Pengen belajar gitu. Pernah nge-MC? Di kantor suka ditembak gitu, ada MC Mas Tegen aja nih. Kayaknya dari package-nya oke nih, keren gitu ya. Hanya di acara-acara non-formal. Ya. Wow. Oke, terima kasih. Mas Tegen, bisa tebak nggak 3 yang lainnya ada apa aja nih selain mikrofon tadi? Mungkin pulpen ya? Kertas? Pulpen. Kertas atau notebook? Oke, notebook, benar, ada rundown. Satu lagi rundown. Ini pasti Mas Tegen kalau lagi suka diminta ya, baca ini ya Mas, baca ini ya. Oke, terima kasih ya Mas Tegen ya. Jadi benar banget nih rekan-rekan semua ya. Jadi ini adalah beberapa MC tools yang memang harus menjadi bagian dari kita ketika kita nge-MC. Jadi kalau bisa ini jangan ada yang ketinggalan salah satunya ya, karena untuk bisa memperlihatkan teman-teman menjadi professional MC, memang inilah yang akan jadi teman kita. Yang pertama mikrofon, tadi udah aku kasih ya sepintasnya tentang mikrofon. Lalu ada pulpen. Pulpen ini penting banget karena MC itu sifatnya acara itu adalah unpredictable moment ya, nggak bisa ditebak. Kadang udah disusun serunut mungkin tiba-tiba ada aja yang berubah. Ada tiba-tiba orang yang harusnya pidato pertama, orangnya belum datang. Tiba-tiba nari harus naik dulu. Nah, perubahan-perubahan itu nggak bisa disikapi dengan kita mengingat secara tajam. Ya, karena manusia kan sering lupa ya. Gitu. Jadi, baiknya memang punya pulpen gitu, dan akan repot banget kalau MC nggak pegang pulpen. Pulpen di mana gitu ya. Itu akan repot banget gitu. Jadi memang
better ketika memang dapat tawaran MC, pulpen itu harus nempel banget nih sama kita, ada di samping kita untuk bisa berjaga-jaga ya ketika ada perubahan. Lalu berikutnya ada yang namanya, kalau tadi dibilangnya note ya, kalau di MC kita sebutnya adalah cue card. Benar, fungsinya adalah sebagai note, sebagai pengingat kita. Tapi kalau misalnya nanti ditanya kira-kira apa ya yang dibawa, itu adalah cue card. Biasanya cue card ini disiapkan sama panitia, atau kalau misalnya panitia, mungkin kalau acara wedding itu kan kadang-kadang panitianya beda sama event organizer ya. Jadi kita juga nggak bisa paksa, siapin cue card saya ya gitu. Nah biasanya untuk wedding ataupun beberapa acara yang panitianya tidak menyiapkan, nah mau nggak mau nih kita sebagai MC harus menyiapkan sendiri. Nah, isinya apa aja sih? Isinya itu biasanya adalah note, benar banget ya. Poin-poinnya apa aja yang akan kita bicarakan. Misalnya nama orang, ya kalau misalnya mau ngomongin tentang fasilitas perumahan, misalnya lagi launching, berarti fasilitas perumahannya harus dimasukin di situ, ya kan? Terus juga acaranya akan ada apa aja. Misalnya kalau tadi Mas Tegen itu sering banget bawain acara non formal. Biasanya mungkin sering ada door prize ya Mas. Nah door prize itulah yang nantinya akan kita masukkan ke dalam cue card kita. Supaya kita nanti nggak repot kalau mau baca tuh ada di mana ya, door prize-nya apa ya gitu. Karena kalau lagi MC kan nggak mungkin bisik-bisik ya sama panitianya ya. Baik, saya akan keluarkan 5 buah door prize ya. Door prize-nya apa ya? Door prize-nya apa ya? Gitu ya, bisik-bisik ya. Jadi nanti untuk baca door prize-nya itu nanti by cue card yang memang sudah kita siapkan. Gitu. Kalau pengantin tadi ya, kalau wedding biasanya tuh nama pengantinnya, nama orang tuanya, ya kan, terus tempatnya ada di mana, detailnya, perjalanan cinta mereka dan lain sebagainya itu nanti boleh disusun di dalam cue card. Satu lagi ya yang kadang-kadang juga kalau bisa dibuat lebih kecil ya, itu yang masuk ke dalam cue card itu adalah rundown ya rekan-rekan semua. Rundown itu penting kita tahu sebagai seorang MC. Jadi sebelum kita mau nge-MC, ketika dikabarin ya Mas Tegen nanti ngisi ya acara kita, itu pertama memang yang harus dikonfirm adalah boleh lihat rundown-nya nggak? Nah, bahkan pada saat acara berlangsung, rundown itu harus kita pegang. Kenapa? Karena rundown itu yang akan menjadi acuan kita nih sebagai MC ketika akan nge-MC. Karena nggak mungkin kita mau nge-MC, tapi kita nggak tahu susunan acaranya seperti apa. Pasti akan ngeblank. Kita nggak tahu kapan orang harus sambutan, ya kan? Kapan pengantin harus masuk, kapan nanti mungkin acara adatnya, kapan nanti KUA-nya misalnya sesinya untuk bisa ijab kabul, kapan korisari tilawahnya. Nah, semua itu harus tersusun secara rapi di dalam rundown. Gitu. Jadi memang harus pegang rundown itu atau susunan acara kita biasanya bilangnya. Ya, dan itu memang harus nempel nih sama kita sebagai MC supaya nanti acaranya bisa berjalan dengan lancar. Baik, berikutnya kita juga ternyata teman-teman harus tahu nih jenis-jenis acaranya. Kalau di dunia MC biasanya kita membagi jenis acara itu ya ada 3 bagian, ada MC formal, ada MC non formal, dan juga ada MC yang masuk dalam kategori semi formal. Nanti detailingnya kita akan discuss ya di kelas MC-nya. Nah, tapi sebelumnya aku mau kasih dulu nih sedikit bocoran ya, ini dia buat teman-teman mungkin yang baru aja mau mulai MC. Kadang-kadang masih suka bingung nggak sih tiba-tiba suruh MC terus openingnya gimana? Ada? Ada yang masih suka bingung nggak? Misalnya, aduh ngomong apa ya pertama kali openingnya atau buka acaranya gimana ya? Ada yang masih suka bingung? Coba, aku mau ngobrol sama Mas Sutrianto. Mas Sutrianto, dari mana nih ini? Dari Kalimantan Selatan. Aduh, senang banget deh. Boleh kasih aplausnya untuk Mas Sutrianto. Senang banget ya. Aduh, ini boleh nggak setiap hari? Jadi aku bisa jalan-jalan terus ya. Keliling-keliling nih. Oke, dari Kalimantan Selatan ya? Okay. Kalimantan Selatan. Baik. Mas Sutrianto, pernah disuruh MC atau jangan-jangan sekarang udah berprofesi sebagai seorang MC nih? Kalau profesi belum, tapi sudah pernah. Wow. Seru nggak sih nge-MC? Alhamdulillah seru. Seru. Kayaknya sih kalau dari senyumnya ini udah nggak deg-degan ya. Kalau tiba-tiba ditembak suruh nge-MC ya. Mas Sutrianto, MC dong. Kadang deg-degan tuh tidak. Apa ya? Kadang susunannya itu bingung.
Susunannya bingung. Oke, sebelum aku nanti kasih tahu kira-kira biar gampangnya ya, ini rumusannya buat rekan-rekan semua siang hari ini. Aku mau minta Mas Sutrianto coba dong opening dulu. Acaranya bebas, boleh apa aja. Opening dulu. Opening dulu, acara apa aja. Oke, baiklah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah berhadir di acara Zoom ini. Dan saya perkenalkan diri saya bernama Sutrianto, dan di acara ini saya selaku MC dari intro Master of Ceremony yang diadakan oleh STMI, yang mana headmasternya yaitu Coach Sakti Saputra dan pematerinya oleh Coach Citra Agnestia. Sekian, terima kasih. Yeay, good. Bagus sekali. Nah, sekarang itu udah bagus banget. Beberapa memang sudah keluar, tadi sudah disebutkan ya. Tapi nanti untuk nextnya lagi nih, nanti kita coba lagi ya Mas Sutrianto. Nah, ini dia untuk rekan-rekan. Ya, ini beberapa poin yang sebenarnya ini akan memudahkan teman-teman ketika mau opening. Kadang-kadang kita kalau opening tuh suka bingung ya. Aduh, ngomong apa nih pertamanya ya. Nah, ini beberapa poin yang nantinya bisa mempermudah teman-teman, karena aku udah bikin supaya lebih simpel, dan supaya kita nih kalau misalnya baru mau mulai MC, ini nanti nggak bingung nih. Nah, inilah beberapa poin yang memang harus keluar ya ketika opening. Nanti boleh ditambah. Jadi misalnya kalau mau ditambah ada pantun dulu, boleh. Nanti kalau misalnya kayak wedding itu kan lebih resmi, jadi mau ditambah misalnya puji syukur kehadirat Allah ya, atau kehadirat Tuhan yang Maha Esa, itu boleh. Mau dipakai doa dulu kayak misalnya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, itu boleh lagi. Tapi beberapa poin ini adalah poin yang memang wajib keluar supaya nanti ketika kita opening, itu kita openingnya udah kayak MC-MC yang profesional. Yang pertama adalah salam. Tadi benar udah pakai tuh salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, itu boleh. Nanti tinggal disesuaikan dengan jenis acaranya. Ya, jadi opening pun ini nanti akan berbeda ya untuk cara pembawaannya. Tetapi poin-poin inilah yang harus keluar. Salam dulu yang pertama. Selanjutnya setelah salam, ya, ini jangan lupa untuk bisa sebutkan nama kita. Wah, tadi bener banget nih. Mas Supri udah sebutin namanya ya, bersama saya gitu ya. Tapi kalau bisa sebutinnya, itu sudah tidak perlu menyebutkan selaku MC lagi, kecuali acaranya formal. Kalau misalnya acaranya masuk dalam kategori semi formal atau casual, supaya terlihat lebih profesional, itu enaknya langsung sebutin nama aja. Senang sekali saya Tegen Maharja, ya, atau senang sekali bersama saya Sutrianto. Tapi kalau acaranya formal banget, sifatnya kayak protokoler, ya, acara-acara pemerintahan, itu boleh baru disebut ya. Misalnya izinkan saya Sutrianto selaku MC, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau menurut aku, kalau acara-acaranya di luar protokoler, itu sebenarnya lebih enak supaya bondingnya lebih dapat. Ya, jadi kalau misalnya saya selaku MC itu kan kayak ada jeda ya dengan audiens kita. Jadi supaya lebih dapat bondingnya dan lebih profesional, kita langsung aja bilang, senang sekali bersama saya Sutrianto di kesempatan hari ini, ya. Jadi udah nggak perlu lagi yang akan memandu acara. Jadi cukup senang sekali saya Sutrianto yang akan menemani Bapak dan Ibu dalam acara intro to kelas Master of Ceremony persembahan dari Sekolah Trainer and Motivator Indonesia. Gitu. Jadi langsung sebutin acaranya aja. Nah, yang terakhir adalah boleh dikasih sedikit knowledge tentang acaranya. Itu harus ada di awal. Jadi misalnya di mana acara hari ini kita akan membahas lebih detail lagi mengenai profesi dan serunya menjadi seorang Master of Ceremony. Gimana? Udah pada siap siang hari ini? Baik, kalau gitu langsung saja kita mulai sesi siang hari ini dengan mendengarkan terlebih dahulu sambutan yang akan disampaikan oleh Coach Sakti, misalnya kayak gitu. Baru nanti setelah itu boleh nih tambahan masuk ke susunan acaranya. Tetapi 4 hal tadi ini adalah template yang sebaiknya sih ya teman-teman bisa masukkan formula ini adalah ketika teman-teman opening. Nah, sekarang kita coba ya Mas Sutrianto. Tadi yang awal, sekarang yang kedua. Oke, Mas Sutrianto kita coba yuk. Untuk openingnya, jadinya greetings dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang.
rekan-rekan, karena ini acaranya kan casual, jadi boleh lebih cheer up. Ya, karena bukan acara formal. Kalau formal, halo selamat siang rekan-rekan, selamat bergabung di intro Master of Ceremony. Tapi karena ini acaranya lebih casual, jadi boleh lebih ceria. Ya, halo selamat siang rekan-rekan, gitu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua, senang sekali saya Sutrianto akan menemani rekan-rekan dalam acara Intro to Master of Ceremony. Di mana acara hari ini sangat menyenangkan sekali, akan ada apa-apa, boleh diceritain. Oke, langsung dari Studio 2, Mas Sutrianto. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore yang bagi wilayah Indonesia Timur maupun Indonesia Tengah dan Indonesia Barat. Ya, saya sangat senang sekali. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Sutrianto dan saya akan menemani. Saya akan menemani kawan-kawan di sini dalam acara Intro Master Ceremony yang dipersembahkan oleh Sekolah Trainer and Motivator Indonesia yang di kepala sekolah oleh Coach Sakti. Dan pada hari ini kita akan melakukan sebuah acara intro, yang mana acara intro ini tentang pendalaman apa aja tentang MC, yaitu Master of Ceremony. Apa aja sih yang dipelajari oleh MC, bagaimana cara penyampaian ke audiens, dan bagaimana membawa suasana itu menjadi lebih asik, dan kita dapat membuat kesan di acara tersebut. Dan menjadi sebuah acara yang dinantikan kembali oleh para audiens. Kapan dan bagaimana acara itu akan diadakan di tempo hari selanjutnya. Oke. Good, boleh kita kasih aplausnya ya. Mas Sutrianto. Ini cuma tinggal poles-poles sedikit nih udah jadi langsung nih MC-nya. Oke, thank you ya. Terima kasih. Jadi teman-teman dan juga rekan-rekan sekalian, nah kira-kira seperti ini ya. Kalau misalnya kadang-kadang bingung mau ngomongnya seperti apa, minimal 4 hal inilah yang memang harus keluar saat opening. Nanti tinggal improve lagi kalau misalnya mau ditambah, apakah ada pantun, ya kan? Apakah ada misalnya puji syukur untuk Nabi dan juga untuk Tuhan dan lain sebagainya, itu tinggal ditambahkan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini juga membantu rekan-rekan semua siang hari ini. Baik, untuk selanjutnya nanti di kelas MC kita juga kita akan berkenalan nih dengan jenis-jenis MC ya, yang tadi sudah saya infokan di awal juga nih, bahwa untuk bisa mensukseskan sebuah acara, ternyata kita tuh yang paling penting adalah harus bisa mengenal jenis acara yang akan kita bawakan. Nah, jenis acaranya dari MC itu terbagi menjadi 3. Ada MC-MC atau jenis acara yang masuk dalam kategori acara formal. Nah, ini mungkin Mas Sutrianto sering sekali membawakan acara formal. Tadi kalau Mas Tegan justru dapatnya seringnya semi formal. Benar banget, ada juga jenis acara berikutnya, semi formal. Nah, ada juga acara yang sebenarnya bikin kita kalau lagi nge-MC itu nggak kayak nge-MC, kayak main-main, acara-acara yang non formal. Nah, ketiga jenis acara ini menuntut kita memiliki pembawaan dan juga cara yang berbeda. Makanya mungkin kadang-kadang ketika kita nggak tahu jenis acaranya, kita menyamakan cara nge-MC kita untuk semua acara. Misalnya nih, oke, saya sebagai Citra, saya kalau nge-MC ya udah kayak Citra, mau acara formal, semi formal, non formal ya udah gitu aja dengan satu template gitu ya. Nah, ini kadang-kadang memang yang bisa menghambat kesuksesan kita ketika kita bawain acara. Kenapa? Karena kalau misalnya gini, kita kebiasa acara formal, tapi ketika kita non formal kita nggak mau berubah, maunya formal aja. Nah, padahal ketika kita non formal, harusnya pembawaan kita dirubah, lebih ceria, lebih cheerful dan lain sebagainya. Begitupun sebaliknya. Karena kita kebiasa mungkin acaranya non formal, kita nggak tahu nih bahwa ada jenis-jenis acara yang misalnya rapat, ya kan, acara pemerintahan, ini menuntut kita bersikap formal. Akhirnya pas bawain acara sebaliknya, non formal banget. Acara rapat, datangnya pejabat, pas masuk, hai, halo, selamat pagi Bapak dan Ibu. Wah, ya kan ya, itu serem banget. Nah, itu bisa jadi akhirnya nggak lancar.
Nah, untuk bisa mengetahui ya kira-kira cara seperti apa yang harus kita lakukan, kita harus tahu dulu sebenarnya adalah jenis-jenis acara apa yang akan kita bawakan. Apakah masuk dalam kategori acara formal, apakah masuk dalam kategori acara semi formal, ataupun masuk dalam kategori acara-acara yang sifatnya adalah non formal. Nah, itu nanti detailingnya juga ada nih, cara pakai bajunya seperti apa, ya kan? Karena memang harus ditunjang juga nih cara ngebawainnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, berikutnya kalau tadi udah dari jenis-jenis acaranya, ya, tadi juga sempat ada yang cerita juga bahwa menjadi MC ini salah satunya dituntut untuk bisa memiliki kualitas suara yang bagus, percaya diri yang cukup, ya kan? Tentunya juga gesture yang nantinya harus kita gunakan. Nah, ini memang adalah salah satu penunjang ya, ketika kita mau menjadi MC yang profesional dan memang terlihat benar-benar meyakinkan. Gini, karena audiens itu ya kalau MC-nya udah nggak yakin, itu audiens pasti nggak yakin. Misalnya kita mau masuk ke dalam acara, masuknya aja udah nggak percaya diri, ya. Kepalanya udah nunduk, tatapan matanya nggak yakin, ya. Nah, itulah yang nantinya juga akan kita pelajari. Tapi ngomong-ngomong ya, kira-kira nih kalau gesture seorang MC, menurut rekan-rekan yang ada di sini, kira-kira harus seperti apa aja sih yang harus ditampilkan gesture-nya? Aku mau say hi sama Zikri. Halo Zikri. Halo Kak. Hai, Zikri dari mana nih? Halo Kak, dari Pekanbaru Kak. Dari Pekanbaru. Ini suaranya Zikri kok enak banget ya. MC juga ya Zikri? Enggak sih Kak, biasanya ada sih Kak, cuman kebanyakan formal Kak dibanding non formal. Oke, seru. Tapi pengen juga bisa MC non formal? Gimana Kak? Pengen juga bisa MC non formal? Pengen Kak, sering juga sih jadi moderator Kak dalam seminar gitu. Oke. Good. Itu sebenarnya udah model banget loh Zikri. So kalau aku dengar ya dari suara kamu nih secara virtual ini suara kamu nih udah berkarakter banget. Apalagi kalau misalnya udah sering banget ya dapat kesempatan jadi moderator, udah dapat kesempatan dari MC, itu kayaknya sih ya kalau saran aku itu mesti banget nanti kamu bisa dalemin lagi tentang dunia MC-nya karena siapa tahu ini bawa peluang. Karena kalau MC tuh kalau nanti Zikri kerja aja kantoran Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu tuh bisa digunain nih sama kayak Pak Ismu ya. Sabtu Minggu bisa nemenin buat nge-MC, ya kan? Karena event-event tuh biasanya adanya di acara Sabtu Minggu. Oke, seru banget. Kalau jadi moderator openingnya kayak gimana sih, Zikri? Mau denger dong? Kalau Zikri, Kak? Iya, kalau Zikri jadi moderator gimana openingnya? Langsung diberi contoh nih, Kak? Boleh. Ya, Ayo, Mas Zikri. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga pada sehat semua ya di hari yang cerah ini. Gitu sih Kak, lebih kurang untuk openingnya. Oke, good. Itu suaranya emang bagus ya Coach ya. Ini kedengarannya tuh udah jelas. Jadi Zikri itu punya artikulasi yang bagus ya. Karena memang ya rekan-rekan, artikulasi itu salah satu yang dibutuhkan dari teknik vocalizing gitu. Nanti tinggal dipoles sedikit adalah speed-nya. Ya, speed-nya ya Zikri. Tadi kan speed-nya masih cepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Nah, speed-nya nanti tinggal diatur sedikit, sama tinggal tambah intonasinya. Ya, nanti ada juga nih kira-kira apa aja sih yang memang harus dimiliki ketika kita mau optimalisasiin dari sisi vokalnya. Thank you ya Zikri. Terima kasih, sukses selalu Zikri. Nah, rekan-rekan, ya kalau tadi kita udah kenalan dengan jenis-jenis eventnya, ya terus kalau misalnya dari vokal, tadi menurut teman-teman kira-kira vokal yang bagus itu penting nggak sih untuk seorang MC? Mas Nadi. Siap. Gimana Mbak? Mas Nadi dari studio mana nih hari ini? Saya dari studio AMBH 2020 di Lubulingga Mbak. Wow, seneng banget. Terima kasih sudah join siang hari ini. Nah, Mas Nadi, kalau Mas Nadi, menurut Mas Nadi, kira-kira suara yang bagus tuh perlu nggak dimiliki oleh seorang MC? Itu menurut saya modal yang utama, suara yang mikrofonis itu sebagai modal utama untuk menjadi seorang MC maupun moderator. Baik, nah pertanyaan berikutnya nih Mas Nadi, kalau misalnya ternyata merasa bahwa aduh kayak suara aku nih nggak oke nih, kurang bagus nih, kira-kira
memupuskan harapan dia atau ternyata bisa-bisa aja kok? Tetap fokus dan kita upgrade potensi apa yang ada di dalam kita. Jadi nanti kalau suaranya memang kurang mikrofonis kan kita bisa upgrade. Gimana sih kelebihan kita? Itu yang kita tampilkan. Yes, keren banget. Kasih aplaus untuk Mas Nadi yang udah suaranya nih suara MC banget. Dan udah standby mikrofonnya di sana. Ini kayaknya harus dipinjam ya. Aku boleh pinjam nggak? Biar suaranya juga keren banget gitu ya. Oke, terima kasih Mas Nadi. Tapi ini emang benar banget ya rekan-rekan semua. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa bahwa aduh mau jadi MC, tapi kok suaranya kayaknya cempreng ya. Tapi kok suaranya kayaknya nggak bagus ya. Tapi kok suaranya kedengerannya nggak enak ya. Ini sering banget soalnya. Aku di kelas-kelas aku ketika pertama kali diminta untuk melakukan personal mapping, ini banyak banget yang selalu merasa bahwa aduh tapi kok suaranya nggak enak. Apalagi disuruh pakai mic. Aduh takut gitu ya. Karena merasa suaranya nggak bagus. Nah rekan-rekan semuanya, kita tahu bahwa salah satu modal utama dari seorang MC adalah memang memiliki suara yang bagus. Tetapi memiliki suara yang bagus itu benar banget kata Mas Nadi, itu bisa kok dilakukan, bisa di-upgrade. Ya, kalau di kelas MC ini kita punya tekniknya. Ada beberapa teknik yang kita lakukan ya untuk bisa membuat suara kita nantinya akhirnya terdengar menjadi menarik. Gitu. Suara kedengeran nggak enak itu karena apa? Mungkin karena kita ngomongnya nggak pakai intonasi, datar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih rekan-rekan sudah bergabung di webinar siang hari ini bersama Sekolah Trainer and Motivator Indonesia. Suaranya bagus, tapi nggak pakai intonasi. Jadi kedengarannya kurang menarik. Padahal sebenarnya base suaranya bagus. Mungkin juga kita ngomongnya nggak pakai artikulasi. Ya kan? Ngomongnya takut-takut gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sudah bergabung siang hari ini gitu. Jadi nggak jelas suaranya. Nah, padahal kita bisa bantu nih pakai artikulasi dan juga beberapa teknik lainnya. Misalnya ngomongnya distressing ya. Kalau di sesi kelas kita tuh nanti dikasih tahu tuh ada distressing namanya, ditebelin. Kayak tadi ketika kita present tentang sebuah acara, ternyata kalau poin-poin penting itu teman-teman harus ditebelin. Supaya apa? Supaya jadinya ke-highlight sama audiens kita. Nah, itu tekniknya namanya adalah stressing. Contoh ya, misalnya kalau nggak pakai stressing, kita ngomongnya akan biasa aja nih. Halo, selamat siang, selamat datang, selamat bergabung di Intro to Master of Ceremony. Senang sekali saya Citra Agnesia dapat menemani Anda siang hari ini. Selesai. Nggak ada stressing, semuanya kedengarannya sama aja. Tetapi kalau kita jadi MC, kita bisa pakai teknik ini nih, supaya nanti ketika kita perform, kelihatannya keren, bagus, gitu ya. Ditebelin, gampang, cuma ditebelin poin-poin pentingnya. Halo, selamat siang rekan-rekan semuanya. Selamat bergabung di webinar siang hari ini, Intro to Master of Ceremony. Dan senang sekali, siang hari ini saya Citra Agnesia akan menemani Anda bersama Sekolah Trainer and Motivator Indonesia. Gitu, gitu. Nanti audiens akan secara otomatis gitu kasih applause untuk kita. Sebenarnya sama aja ya ngomongnya, cuma tekniknya aja yang dibedain sedikit. Itu namanya ada teknik stressing dan lain sebagainya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu sama rekan-rekan? Yo, silakan yo, dibuka sesi tanya jawab nih. Izin nanya. Silakan Mas Tega. Silakan. Bagaimana cara mengatur rundown acara ketika sudah tidak sesuai dengan perencanaan awal? Karena disebabkan oleh sesuatu hal. Contoh, mau buka puasa ada acara, ternyata udah kepepet waktunya, gimana itu? Misalnya udah mau buka acara gitu ya, tahu-tahu karena banyak main tunggu-tungguan ya, akhirnya udah keburu maghrib dulu gitu ya. Baik, jadi memang sering banget kayak gitu ya, akhirnya acaranya baru mulai setelah itu. Baik, jadi gini, Mas Tegan, sebenarnya memang kita nih sebagai MC ini harus punya insting. Jadi instingnya adalah prinsipnya kita pengen acara kita ini berjalan dengan lancar dan juga dengan hasil akhir yang maksimal. Maksudnya maksimal ini adalah kita pengen, kalau saya ketika nge-MC, saya pengen itu grafiknya itu adalah naik. Jadi prinsip saya gitu. Jadi kalau kita nge-MC, saya nggak mau grafiknya ketika saya nge-MC-nya on, tetapi sampai di closing saya turun, drop. Karena yang saya pengen, acara itu baru akan kelihatan lancar, bagus, itu adalah ketika kita nge-MC itu grafiknya naik terus sampai ke closing.
Gitu, itu yang akan menimbulkan kesan biasanya di audiens kita. Nah, jadi karena prinsip itu nanti kita bisa sambil melihat-lihat nih, kira-kira acaranya gimana ya yang harus kita kemas supaya bisa tetap dalam ambience yang bagus gitu. Jadi kalau misalnya kira-kira acaranya udah bikin down, itu bisa kita atur-atur lagi. Nah, kalau misalnya kayak tadi nih buka puasa bersama, acaranya mundur, nanti tinggal disesuaikan aja sih. Tapi yang paling penting kita bisa lihat situasinya juga gitu, karena kan tiap acara sebenarnya beda ya. Jadi kalau suggest aku, saran aku adalah Mas Tegen nanti lihat nih atmosfer audiensnya gitu, karena nggak ada pakem khususnya. Yang paling penting kitanya mampu menyesuaikan gitu. Misalnya dilihat nih, oh audiensnya nih mulai bosan, ya berarti kita nggak bisa paksain acara yang ngomong terus. Dikasih door prize dulu gitu ya, dikasih hiburannya dikeluarin dulu. Mas Tegen mau opening, baru mau opening, tahu-tahu udah azan maghrib 2 menit lagi, ya kan? Waduh, ini kan masih ada sambutan dan lain sebagainya. Nah, kita fleksibel aja menyesuaikan, jadi jangan dipaksain. Oh ya udah, berarti kalau gitu Mas Tegen akan opening untuk mempersilahkan orang menikmati hidangan makan dulu, sambil diingatkan ya bahwa Bapak dan Ibu, setelah kita buka puasa bersama ini, nanti kita akan dilanjutkan nih dengan acara inti kita. Gitu. Jadi disesuaikan aja. Oh, ternyata udah tinggal 5 menit lagi nih. Masih keburu nggak ya kalau kultum? Kayaknya masih bisa deh. Ya udah, berarti Mas Tegen opening, langsung present kultum. Nanti ketika misalnya udah selesai buka puasa, itu kan biasanya ambience-nya agak turun ya, karena orang udah sibuk makan dan lain sebagainya. Gimana ya supaya narik crowd lagi? Kasih door prize dulu. Kita bagi-bagi hadiah ya untuk rekan-rekan yang masih tetap hadir di sini dan sudah buka puasa lagi. Siapa yang mau hadiah? Siapa yang mau hadiah? Nah, itu hadiah ice breaking, itu akan ngebantu kita untuk bisa naikin mood lagi. Lihat di rundown-nya, sambutan belum nih? Kalau ambience-nya udah naik, orang-orang udah ngelihat kita gitu ya, udah fokus ke acara, sambutan dikeluarin. Karena biasanya kan sambutan orang-orang penting ya. Jadi jangan sampai ketika kita sambutan, orang lagi sibuk lari-lari bawa takjil gitu ya, es kelapa saya mana gitu ya. Nah itu sebenarnya adalah tes kita pinter-pinter untuk bisa membaca situasi. Nah itu poinnya. Thank you, Coach. Mudah-mudahan terjawab. Keren. Ya. Sama-sama. Ada lagi? Saya. Siapa tuh? Ya, Mas silakan. Afif. Silakan Mas Afif. Dari mana tinggalnya? Mas Afif. Dari Cirebon. Cirebon. Oke. Mas Afif dari Cirebon. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Citra Agnestia. Kembali lagi bersama saya di Mas Afif di Cirebon ya. Salam kenal untuk semuanya. Mohon maaf untuk saya datangnya terlambat, hadirnya terlambat. Izin bertanya untuk materi pengenalan MC dasar yang tadi sudah dijelaskan mengenai opening oleh Mbak Citra. Bagaimana ketika kita mengundang tamu undangan sekelas pejabat, itu ketika kita sudah memastikan bahwa pejabat itu sudah tidak datang, ketika kita mulai opening, tiba-tiba itu datang, nah itu peletakan penghormatannya itu di bagian mana yang pasnya tuh. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Afif dari Cirebon. Ini suaranya suara penyiar banget nih. Jangan-jangan siaran ya di sana ya? Siaran ya? Enggak, ngisi MC aja, MC. Oh, oke. Tapi suara ini loh, biasanya suara-suara penyiar kayak gini. Dan kekuatannya Mas Afif nih, dia bisa ngomongnya nih runut gitu ya, runut panjang gitu. Itu adalah modal sebenarnya. Oke, good, Mas Afif. Jadi gimana ya kalau misalnya kita tiba-tiba lagi acara terus yang harus nyebutin nama-nama pejabat, nama-nama VIP, ternyata VIP-nya nggak ada nih, ya. Nah, ini sebenarnya kita nanti akan connecting sama panitianya, kita akan tektokan. Jadi kita akan tanya nih, ini pejabat-pejabat ini dan juga tergantung tingkat tingginya nih semana nih. Kalau misalnya acara pemerintahan itu biasanya memang wajib untuk disebutkan. Tapi kalau acara corporate, ya kalau corporate itu kalau cuma level-level manajer itu biasanya bisa, kalau nggak datang kita nggak usah sebutin gitu. Tergantung nanti acaranya apa. Tapi kalau misalnya VIP pejabat itu kan biasanya mereka udah susun tuh runutannya ya. Nanti kalau misalnya dia nggak datang, nanti ditanya ada yang mewakili nggak. Kalau misalnya ada yang mewakili, berarti kita bacain, terus tinggal kita sebutkan yang diwakili oleh
gitu. Misalnya kami ucapkan selamat datang kepada Wali Kota Bekasi, Bapak Haji Rahmat Effendi, yang diwakili oleh misalnya. Tapi kalau misalnya ternyata enggak kok nggak ada yang wakili gitu ya, terus juga misalnya levelnya masih bisa, kita nggak perlu bacain dulu di awal di greetings, tahu-tahu tiba-tiba dia tuk datang gitu ya, baru datang, nanti tinggal Mas Afif sebutin aja ketika Mas Afif lagi ngomong gitu. Jadi misalnya lagi ngomong, lagi jelasin, terus Mas Afif tinggal sambut deh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, di kesempatan siang hari ini kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Wali Kota Bekasi, Bapak Haji Rahmat Effendi. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di kesempatan siang hari ini. Gitu. Tinggal insert aja sih. Kalau nggak tahu namanya nggak? Kalau nggak tahu namanya, kita jangan nekat untuk ngomong. Jadi nggak apa-apa, kita koordinasi dulu sama panitia yang datang. Gitu, karena kalau daripada kita ngomong terus salah kan agak bahaya ya sebenarnya, itu lebih bahaya sih. Gitu. Jadi kadang-kadang kan kita suka dipaksa, nasib MC. Nah, nggak enaknya tuh gitu. Kadang-kadang suka ada, panggil aja gitu. Siapa ya namanya, siapa ya gitu. Tapi kalau sih lebih aman untuk nggak sebut dulu sih, karena daripada kita coba-coba gitu ya. Misalnya kami ucapkan selamat datang untuk Pak siapa ya? Kadang ada nama pacarnya kan samar-samar. Iya. Nanti dimutasi ya, nanti dimutasi. Gitu ya. Jadi kalau dalam pemerintah acara pemerintah. Kalau dalam pemerintahan kan kayak gitu. Kalau salah nyebut dimutasi langsung. Ya, itu bahaya. Semangat ya. Jadi rekan-rekan, ini juga poin penting ketika menyebutkan nama orang ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi ketika menyebutkan nama orang, sebelum acara dimulai, make sure berkali-kali siapakah yang akan kita sebut namanya. Cek lagi, ini namanya sudah benar ya? Nah, kalau ketemu nama-nama susah, itu mau nggak mau memang kita harus reading. Makanya MC sebelum mulai acara itu wajib untuk reading. Kadang-kadang nama susah ya, ada nama kayak Makalalak gitu, itu susah gitu. Jadi kadang suka kesebut Makalalang, ya kan? Maka galak, ya kan? Jangan sampai ya kayak gitu ya. Jadi suka kebolak-balik. Nah, itu harus reading dulu. Jadi make sure ini namanya udah benar belum ya penyebutannya. Apalagi kalau misalnya nama-nama pejabat, itu diusahakan memang minim kesalahan. Jadi cek lagi namanya benar, jabatannya benar berkali-kali. Kadang-kadang soalnya kita dapat dari panitia ya, panitia bisa aja salah input. Saya sering pernah tuh kayak gitu. Nge-MC ditulis namanya, jadi kalau ragu-ragu mending menyebutkan bapak atau ibu. Ya, jadi kesalahan saya, dan ini jangan diikutin ya. Semenjak itu saya dulu pernah ya awal-awal nge-MC itu nggak yakin namanya. Jadi karena namanya saya yakin adalah nama-nama bapak-bapak. Jadi sebut aja kepada bapak, misalnya namanya Budi Raharja gitu. Ternyata nama Budi ada juga perempuan ya. Saya yakin aja nyebut ya. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Budi Raharja. Ibu diteriakin. Oh iya, salah. Jadi kalau nggak yakin, sekarang amannya adalah menyebutkan, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak atau Ibu. Tapi kalau kita ada waktu untuk konfirmasi, kita bisa konfirmasi dulu nih, ini Bapak atau Ibu ya, namanya sudah benar atau belum. Kira-kira seperti itu. Baik, cukup ya. Terima kasih Coach Citra, dan terima kasih tadi yang bertanya Mas Afif ya dari Bogor. Luar biasa nih. Boleh tepuk tangan dong buat Coach Citra ya, luar biasa. Dari Cirebon. Dari Cirebon ya, dari Cirebon. Cirebon ini apa? Terkenal dengan makanannya ya. Empal gentong ya kalau nggak salah ya. Betul. Empal gentong. Betul. Baik, sebelum, saya yakin waktu 1 jam kurang ini masih kurang buat kita. Sebelum saya menyampaikan beberapa informasi, ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan, tadi belum saya sampaikan. Nah, ini profil dari Coach Citra Agnesia ya. Beliau lecturer, founder kelas komunikasi, profesional MC, TV presenter, communication, dan public speaking trainer. Kalau kita lihat Coach Citra menyampaikan materinya sepertinya biasa pasti expert sekali gitu ya. Nah, itu ternyata terlihat dari pengalamannya. Di sini kita bisa lihat bersama, ternyata beliau sudah lama juga
di televisi, kemudian RI TVRI 2010, Presenter of Tangga Nada TVRI 2008 sampai sekarang. MP aja tahu Kementerian Keuangan RI TVRI 2010, Presenter of Ini Duniamu TVRI 2009, Continuity Host TVRI DKI 2008, Co-host Tantangan Ekstrim Antv 2008, dan Presenter of Gerai Musik TVRI tahun 2008. Wow, luar biasa ya. Jadi pengalaman beliau juga di dunia radio, di dunia televisi, kemudian juga di berbagai macam jenis-jenis MC. Jadi ada jenis-jenis MC, ada yang MC formal, ada yang semi formal, ada yang relatif santai, ya. Itu begitu luar biasa. Dan saya yakin waktu 1 jam ini kurang buat teman-teman mempelajari Master of Ceremony ini, maka teman-teman bisa mengikuti program kita, ya, yaitu Sekolah Master of Ceremony hari Senin tanggal 10 Mei 2021 pukul 15.45 sampai 17.45 WIB. Itu tanggal 10 Mei. Di situ kita akan belajar banyak tentang Master of Ceremony bersama Coach Citra Agnesia, bagaimana teknik MC-nya, kemudian bagaimana macam-macam jenis MC, kemudian apa saja yang disampaikan, lalu teknik-tekniknya. Nah, itu akan kita bahas secara dalam di sana, di Sekolah Master of Ceremony. Investasi normal untuk Sekolah Master of Ceremony ini adalah 599.900. Hilang suaranya kok. Ya, sudah masuk sekarang suaranya? Oke. Jadi teman-teman bisa belajar di Sekolah Master of Ceremony batch 5 hari. Sudah masuk suara saya sekarang? Batch 5 hari Senin tanggal 10 Mei 2020 ini flyernya bersama Coach Citra Agnesia, presenter MC, TV host, presenter, founder kelas komunikasi, lecture communication, Senin 10 Mei pukul 15.39 sampai 17.39. Nanti di sini kita akan belajar banyak sama Coach Citra Agnesia, ya, bagaimana jurus-jurus MC, jenis-jenis MC, dasar-dasar menjadi MC, jenis-jenis acara, menjadi MC formal, menjadi MC non formal, teknik vokal dan body language, dan tentu yang paling penting adalah praktek dan feedback-nya. Jadi kalau kita ikut training nggak ada praktek, nggak ada feedback-nya, rasanya kurang ya. Jadi teman-teman bisa dapetin itu semua di Sekolah Master of Ceremony. Insya Allah akan diselenggarakan batch 5 Senin 10 Mei 2021 pukul 15.45 sampai 17.45 sambil 15.39 sampai 17.39 sambil ngabuburit ya. Investasinya 59999 hanya untuk 100 pendaftar tercepat. Bisa menghubungi saya, dapat rekamannya, dapat slide-nya, dapat materinya, dapat feedback-nya dari MC kelas nasional ya, MC kondang kita, MC presenter host kita, dan dapat feedback-nya, ada praktek dan feedback-nya. Itu dari kami. Ada tambahan dari Coach Citra mungkin? Dari aku senang banget bisa ketemu sama rekan-rekan semua siang hari ini. Ini sebagian tadi aku nggak semuanya ya, sayang banget nih karena memang terbatas waktunya. Jadi tadi sebagian ngobrol-ngobrol ya, cerita-cerita. Ini tahu ternyata banyak banget bakat-bakatnya dari teman-teman semua. So kalau misalnya teman-teman punya bakat dan juga passion ya, ini jangan ragu-ragu lagi untuk bisa benar-benar diseriusin karena semenyenangkan itu menjadi seorang MC. Kenapa sih akhir-akhir ini aku concern banget untuk bisa ikut pelatihan-pelatihan gitu ya, terus akhirnya sharing berbagai pengalaman yang udah aku lewatin, karena menjadi MC itu semenyenangkan itu dan ternyata mendapatkan banyak banget keuntungan gitu. Jadi pengennya apa yang udah aku lewatin, aku udah jalanin beberapa tahun ini juga bisa dirasakan buat teman-teman yang memang memiliki passion yang besar. Makanya aku juga punya namanya kelas komunikasi ini adalah menemani teman-teman yang punya passion besar. Nah di STMI juga ada nih untuk kelas MC, jadi kalau misalnya passionnya besar, dan mudah-mudahan bisa semuanya ya punya kesempatan menjadi MC-MC yang profesional. Sukses ya buat teman-teman semua. Baik. Sosial medianya kok, Mbak Citra. Sosial media. Oh ya, di Citra _ Agnesia. Nah, itu Instagramnya ya, _Agnesia. Oh. Betul sekali. Jadi Instagramnya. Jangan direct message ya.
Yuk kita buka video kita foto bersama dengan Coach Citra ya, betul sekali. Ketika kita ahli bidang MC itu banyak menghasilkan pundi-pundi percuanan ya Coach Citra ya. Atau Coach Ismu Kaca udah merasa. Bener banget. Bener-bener. Jadi sayang banget kalau nggak diseriusin. Mudah-mudahan bisa jadi peluang dan juga potensi baru ya buat teman-teman yang emang punya passion dan juga bakat. Baik, yuk kita buka video-video kita foto bersama dengan Coach Citra. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi MC yang handal, MC yang powerful, MC yang menyenangkan, baik itu acara formal, semi formal, atau non formal, kita bisa menyesuaikan itu. Oke, yuk buka video kita, ya bisa buka video, boleh buka video, kita foto bersama, kalau belum nggak apa-apa. Gimana gayanya Coach Citra? Ada gaya khas tertentu atau bebas aja? Sarange. Okay. Tetap lah, sarange. Sarang heo ya, pundi-pundi. Oh iya. Oke, siap ya. 1, 2, 3, siji. Sekali lagi, 1, 2, 3, siji. Baik, terima kasih banyak Coach Citra. Kita doakan bersama Coach Citra sehat selalu, dimudahkan rezeki. Amin, amin. Amin, amin. Amin. Thank you, Coach. Sebuah pantun sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan disimpan ke dalam hati. Ada nampan, ada sirik. Ya, Bu Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Sakti, terima kasih semuanya. Sampai ketemu hari Senin ya Coach. Dan juga Mas Sutriato, sampai ketemu hari Senin. Coach Nadi, Mas Zikri, Mbak Evelyn, terima kasih Mbak Yaya, Mas Masdi, terima kasih, Mbak Anita, terima kasih, Pak Bisma, terima kasih, Mbak Hasan, terima kasih, dan Mas Wahyudi, terima kasih. Izin live Zoom ya.